Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta rasuli ridhaka wa bi'atini muhabbataka wa ma'rifaka wa'atini ma'rifaka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirri Salatul Khusus Syekhina wa Murabbi Arwahina Sultan Aulia Ibi Aziz Zaman Sayyid Maulana Muhammad Abdul Rasulullah Masjid Qadasallahu Sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim yang sama-sama kita muliakan tamuku nanti Muhtaram Ustaz Muhammad Reza guru kita Ustaz Rahman, para kiai, para asatidz, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan derajat kita semuanya, dikabulkan doa kita, memenuhi hajat kedua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hujan rahmat, hujan kasih sayang kepada kita semuanya, sehingga kita didudukan, dikumpulkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kehadiran dengan kita Guru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-Qidlikir Amalia Mursid di Ramadankannya seluruh bulan di mana dipekan. Ini adalah semua kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tanpa rahmat, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tidak akan manfaat. Adanya neraka, adanya surga juga itu adalah rahmatnya Allah. Jangan dikira rahmat Allah itu cuma hanya berupa surga, berupa kenikmatan. Tapi kesengsaraan, kesusahan pun adalah rahmat Allah. Jangan membeda-bedakan. Maka kadang-kadang kita ini menyebutnya nikmat dan ujian. Itu. Padahal semuanya adalah rahmat. Ini kalau kita awasi benar-benar. Kalau tadi dikatakan kita perlu syukur. Ya, Ramadan itu ada 5 huruf. Yang pertama adalah huruf rahmat. Ar-Rahman. Yang dimaksud rahmat Allah. Dan yang kedua huruf mim. Mim itu ya apa? Muraqabah. Muraqabah ini ya, kita harus senantiasa selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mulahadzah bil qalbi. Ya, jadi mulahadzah binadri. Kita harus senantiasa terus merasa apa? Ya, melihat Allah bil qalbi dan hati kita. Kita memiliki pekerjaan, kita memiliki ucapan, kita memiliki tingkah laku. Jadi harus apa? Harus ladi Allah bin nadri ilallah ya alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Tujuannya untuk apa sih? Semua tadi anaki, talqin, dzikir, amaliyah, mursi, puasa bulan Ramadan, tujuannya la'alakum ta'akum. Sebab kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa kalau tidak mendapatkan yang tadi, mengerjakan yang tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu kan. Pertama syaratnya kita harus percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahwa puasa adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak lihat dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali dalam zahirnya adalah surat Al-Alaq. Itu zahirnya. Tapi isi kandungannya adalah ini nih. Sama la ilaha illallah. Jadi ikrok di situ isi kandungannya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu Al-Quran. Pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrok la ilaha illallah. Jadi Nabi Muhammad ketika didatengin oleh malaikat Jibril di Gua Hira, yang konon katanya ada yang menyebut tanggal 27 Ramadan itu, menurunkan Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq. Pada waktu itu dikatakan Nabi Muhammad adalah sebagai ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan keadaan pun malam hari, yang tidak mungkin di situ Nabi disuruh membaca sesuatu kalimat yang ada pada tulisan.
Sampai Nabi mengatakan, malas lebih qari. Saya ini tidak bisa baca. Kata Iqra. Nabi pun nggak ngerti disuruh baca apa. Iqra. Sehingga Nabi mengatakan, malas lebih qari. Saya nggak bisa baca. Lalu ditalkinkan oleh malaikat Jibril, la ilaha illallah. Ini yang dimasukkan ke dalam kalbunya Nabi Muhammad adalah kalimat la ilaha illallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ya. Kemudian bismi rabbikal ladzi, dua kali la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh malaikat Jibril ke dalam kalbunya Rasulullah, dan kalimat dzikir khafif. Jadi yang diamalkan, yang diperjuangkan oleh para nabi seluruhnya 124 orang nabi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan bismillah jalla jalaluhu. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Ya tadi, tujuannya untuk bertakwa. Tujuannya. Sebab seseorang tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa takwa. Kita bisa takut kepada sesuatu karena kita mengetahui, kan gitu. Tapi bodohnya kita, kenapa sama setan kita takut? Nah, kalau jalan sendirian di kuburan kita takut setan, kan gitu kan? Emang kita udah ngeliat setan? Belum pernah yang namanya ngeliat setan kayak apa itu wujudnya, belum pernah. Tapi sudah takut. Itu adalah kebodohan. Orang belum melihat setan sudah takut. Tuh ada orang lari potang panting ketakutan kayak sudah setan, kan ada istilah begitu. Nah, setan gambarnya kayak mana? Kagak tahu. Kenapa kalau jalan sendirian kita seperti itu? Kita di sini la'alakum tattaqun. Jadi harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keagungan. Itu keagungannya Allah mana? Keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk mengenalkan Allah. Yang pertama kali dikenalkan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya, terutama wabil khusus kepada istrinya, disampaikan terus kepada umatnya adalah la ilaha illallah. Tanpa mendikirkan kalimat la ilaha illallah, mendawamkan kalimat la ilaha illallah dan yang ini, tanpa dimasukkan, tanpa ditalkinkan, maka tidak mungkin dia merasakan adanya Allah. Tidak mungkin dia makrifat kepada Allah. Banyak orang alim, banyak orang pintar. Orang alim, orang pintar tahu adanya Allah tapi tidak bisa merasakan adanya Allah. Sebab apa? Sebab orang pintar tahu adanya Allah itu cuma berikut dalil. Dengan adanya dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Kalau nggak ada dalil akli, nggak ada dalil nakli,
niscaya orang alim tidak akan tahu adanya Allah. Sedangkan orang-orang thariqah mengetahui adanya Allah dengan rasa. Manusia ada raga, ada jiwa, ada rasa. Kalau yang namanya ilmu sih belakangan. Kalau ilmu dituntut, dicari. Sedangkan ilmu juga ada dua. Ilmu ada dua. Yang disebut dolah itu barang hilangnya orang. Kan Ramadan ini rohnya rahmah, mimnya muraqabah, dotnya ad-dolah. Barang hilangnya orang yang dimaksud barang hilangnya orang mukmin adalah ilmu. Ilmu bisa diambil dari mana saja. Sedangkan ilmu itu ada dua. Ada yang seperti air hujan, ada yang seperti air sumur. Kalau air hujan terbatas, siapapun bisa mendapatkannya. Dan air hujan bisa habis, makanya dikatakan terbatas. Tapi kalau air sumur itu adalah air asli, yaitu ma'ul zam-zam. Itu air asli yang tidak akan pernah habis meskipun diminum oleh ribuan, oleh jutaan manusia, bahkan dibawa pulang 5 liter. Orang umroh pulang bawa 5 liter, orang haji pulang bawa 5 liter, kalau 10.000. Berarti udah diminum juga, udah buat nyuci juga, dibawa pulang juga tuh manusia. Tapi nggak pernah habis. Begitu juga kalau ilmu nahu paling sampai mana sih? Belajar ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu fikih. Tapi kalau ilmu ini dia, ilmu laduni tidak akan pernah habis. Jadi ketika kita berzikir akan makrifat kepada Allah. Sebab apa? Sebab ketika kita berzikir ini untuk mengetahui diri sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau dia mengenal dirinya sendiri, pasti dia mengenal diri. Caranya dengan apa? Dengan muraqabah. Muraqabah yang mana? Muraqabah seluruhnya dari ujung rambut dia sampai ujung kaki dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya harus hati-hati. Sebab apa? Sebab ada yang melihat. Siapa yang melihat? Nih yang melihat. Kalau nggak ada ini, ya nggak ada ini, nggak akan dia merasa ada yang melihat. Coba orang maksiat itu karena ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Lupa. Orang maksiat kepada Allah karena dia ingat kepada Allah atau karena dia lupa kepada Allah? Lupa. Karena lupa. Karena dia tidak ingat kepada Allah, terjadilah perbuatan maksiat. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, tidak akan dia berbuat maksiat. Oh, saya mau berbuat begini, ada yang melihat. Kayaknya kalau kata Abah sih, waktu yang kemarin itu, ya silakan merokok di tempat yang tidak ada orang melihat. Gitu kan? Iya. Waktu itu kan begitu. Ya. Yang pertama kata Abah, yang mau ikut Abah tanggalkan rokok. Itu. Yang pertama tuh, maklumat pertama. Ternyata masih banyak yang merokok. Maklumat kedua turun. Apa? Silakan merokok di tempat tidak ada orang yang melihat. Setan.
Itu dia. Masih juga banyak yang merokok. Dimaklumkan lagi. Ya. Yang ketiga, bagi yang merokok, mahasiswa dan murid ya, santri, murid yang merokok keluar. Nah, kata apa kan gitu kan? Tuh. Iya, lebih dahsyat lagi. Nah sekarang maklumat Abah itu sebagai rahmat atau sebagai kebencian? Rahmat. Kasih sayang Abah itu terhadap para muridnya, para ikhwan. Kalau para murid, para ikhwan mengerti muraqabah, pasti dia tidak akan berani merokok dimanapun dia berada. Sebab apa? Sebab guru mursyid itu selalu mengawasinya, mengawasi kita. Di mana nih kita? Kapan nih kita? Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, guru mursyid tahu. Sebab yang namanya guru mursyid itu menghadapi murid-muridnya seperti guru mursyid sedang menghadapi satu nampan makanan. Coba ada makanan satu nampan di depan kita nih. Itu macam-macam. Ditaruh di nampan. Ada nasi pakai telur, pakai kangkung, pakai toge, pakai ikan asin, pakai timun, pakai apa lagi, ada sambelnya di situ, lengkap di situ. Kelihatan nggak? Ya. Satu nampan, ditaruhin begitu. Tahu semua. Ada semut coba-coba menyamperin. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi guru mursyid itu menghadapi kita semuanya nih, muridnya sedunia itu seperti itu. Jadi bagaimana kita mau bisa mengelak? Nggak akan bisa. Jadi kita mau merokok di mana aja, mau merokok di dalam kamar, guru mursyid tahu. Bahkan rokok sambil buang air, ya WC guru mursyid tahu. Jadi omongan kita, perbuatan kita, guru mursyid tahu. Sebab apa? Sebab yang namanya guru mursyid itu tempat tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru mursyid bukan Tuhan, tapi tempat tajalinya Allah. Jadi tahu, paham. Murid-muridnya begini. Saya juga pernah punya keluhan, saya gak ucapkan. Ya, tapi ketika salim sama Abah tuh salaman cium tangan, saya ungkapkan di dalam kalbu saya, didehemin Abah. Didehemin. Saya gak ungkapin, cuma didehemin gitu. Saya salaman, didehemin. Betul. Luar biasa kan. Jadi saya sering nyoba. Lagi dulu sebelum jadi wakil saya itu sering nyoba. Ya Allah. Jadi merokok. Nah, kita sebagai ikhwan, sebagai murid, sebagai hamba Allah harus selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalbu kita, dengan pandangan mata hati kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Kira-kira saya kalau ngomong begini pantas agaknya? Kira-kira ucapan saya menyakiti orang lain atau tidak ya? Kalau ucapan saya menyakiti hati orang lain ini, bagaimana nanti hukumnya Allah? Jadi kita lihat, bukan hanya Allahnya, tapi hukumnya. Kira-kira ucapan saya ini halal atau haram? Apa yang saya makan, apa yang saya perbuat, nah itu dia.
Jadi harus benar-benar selalu kita monitoring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dibimbing oleh guru mursyid kita melalui talqin dzikirnya ini untuk agar supaya ucapan kita ucapan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mata kita pandangan takwa kepada Allah. Pendengaran kita pendengaran takwa kepada Allah. Perbuatan kita perbuatan takwa kita kepada Allah. Pikiran kita pikiran takwa kita kepada Allah. Itu namanya merokok. Jadi al-idnu idin ay al-i'lam. Kita berbicara kita berbuat harus sesuai apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alifnya idnu, alifnya idin. Jadi ucapan yang kita ucapkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Nunnya adalah an-nasya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malas-malas, tidak malas-malasan. Jadi ketika kita berbuat, kita semangat. Zikir jangan cuma di 3 tambah 165 ditambahin supaya apa? Supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketakwaan. Alhamdulillah. Agar supaya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri tadi dan untuk ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakatuh wa rahmati Syekh Maulana Muhammad bin Rasulullah Maklul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam untuk Ustaz Reza dari Ikhwan.